Shalom. Selamat hari Minggu Jemaat Pasir Koja, baik pusat maupun cabang-cabang yang ada di rumah. Tidak terasa 1 tahun kita berjumpa di ibadah online. Banyak hal yang telah kita lihat dan kita alami. Kiranya tidak memudarkan cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mengikuti ibadah online pada hari ini. Bagi saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari siapkan hati kita dan kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, Tuhan sudah memelihara kami, Tuhan sudah menjagai, melindungi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami akan beribadah pada hari ini. Biarlah nama-Mu dipermuliakan di dalam hidup kami. Kami siap Tuhan untuk beribadah, untuk memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk beribadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari sama-sama kita mau bersyukur di hadapan Tuhan atas kebaikan Tuhan yang dalam kehidupan kita. Bersama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus belajar Tuhan. Berharap pada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau melihat rencana-Mu dalam kehidupan kami. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hati
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sama-sama nyatakan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, tanpa terasa kita memasuki minggu terakhir pada bulan Maret. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami kembali mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, taruhlah perkataan-Mu pada mulutnya. Urapi telinga hati kami untuk mendengar dan mengerti, dan beri kami kemampuan untuk melakukannya, karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara, pada minggu ini kita belajar tentang ujian iman seorang murid. Mari kita merenungkan firman Allah bersama-sama dalam surat Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-5. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin. Jadi saudaraku, setiap murid yang ingin naik kelas tentu harus melewati ujian. Ya, jadi ujian itu adalah bagian dari cara orang untuk meningkat atau naik kelas. Ya, melalui ujian kita bisa menguji seberapa jauh pengertian kita dan keterampilan kita. Ya, karena tanpa ujian kita tidak tahu. Kita merasa mungkin sudah tahu, merasa sudah bisa, tetapi ketika tidak diuji, kita tidak tahu. Ya, banyak sekali peralatan-peralatan sebelum dijual, saudaraku, itu harus diuji terlebih dahulu. Seperti helm misalnya, dia harus diuji, dilempar pada ketinggian 10 meter, ya, melalui tekanan supaya ketika dia dipakai tidak rusak, saudaraku. Sama. Sebelum Tuhan memakai hidup saudara, Dia akan menguji dan membentuk kita supaya kita ya bisa dipakai tadi sempurna, utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Jadi saudara, ujian itu adalah bagian penting, makanya di sini dikatakanlah anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa? Karena di balik ujian itu selalu ada berkat. Di balik ujian itu selalu ada kenaikan tingkat, saudaraku. Ya, tidak ada kan yang tidak mau ujian, saudaraku. Ya, saudara mau di SD terus atau SMP terus. Saudara mau ujian supaya naik kelas kan. Akhirnya jadi mahasiswa, lalu ujian lagi sehingga saudara menjadi sarjana. Mungkin S1, S2, S3. Selalu untuk setiap tingkatan kehidupan itu ada namanya ujian. Nah saudara, satu kebenaran lagi bahwa saudara akan diuji untuk hal-hal yang dimana saudara belum lulus. Ya, banyak orang yang harus diulang, saudaraku, karena dia tidak lulus di situ.
Jadi saudaraku, memang ada pepatah mengatakan berfokuslah kepada kekuatanmu, bukan kepada kelemahanmu. Ya, biasanya motivator bicara begitu. Tetapi saudaraku, sebagai seorang murid, saudara tidak bisa hanya saudaraku menyukai kekuatan saudara. Karena saudara mungkin kuat di matematik, di fisika, di kimia. Tetapi saudaraku, kalau saudara bahasa Inggris, bahasa Indonesia tidak lulus, saudara tidak lulus. Saudara harus lulus dalam segala segi. Makanya di sini dikatakan sempurna dan utuh. Ya, ada orang-orang saudaraku dalam satu sisi bagus sekali, suka memberi, peduli pada orang lain. Tapi satu sisi jelek sekali saudaraku, komunikasinya kasar. Ya, cara memperlakukan orang tidak sopan. Tapi dia suka memberi saudaraku. Tapi ada orang lain yang mungkin setia dia nggak pernah nyeleweng, tapi malas. Ya, kalau dikasih kerjaan, ya kalau dikasih pelayanan, gagah-gagahan saudaraku. Nah, tidak bisa, dia harus menang dari kelemahan itu. Ya, kalau saudara mau sempurna dan utuh dan akhirnya jadi berkat bagi banyak orang. Ya, ada orang juga misalnya yang senang melayani tapi pelit, saudara. Ya, kalau soal uang dia pelit sekali. Atau ada juga orang yang saudaraku yang rajin tetapi tidak bisa dipercaya soal keuangan. Ya, akhirnya hidupnya tidak pernah sukses, tidak pernah berhasil, tidak bisa mencukupi kehidupan rumah tangganya karena itu rajin bukan main rajinnya. Wah, dari pagi sampai malam kerja, tapi saudaraku karena tidak jujur, tidak bisa dipercaya orang lain, ya, hidup ekonominya tidak pernah bagus, morat-marit, dan dia harus bisa menang. Itulah sebabnya di situ perlunya seorang pembimbing, seorang bapak rohani, seorang kakak rohani, ya. Seorang pembuat murid yang menolong dia untuk menang. Jadi saudaraku, adanya seorang pelatih, pembimbing, bapak rohani, gembala, itu bukan untuk saudara menyakiti saudara ketika dia mendisiplin, mengajar. Tetapi supaya kita ini bisa menjadi orang yang sempurna dan utuh. Karena kalau dibiarkan, ya rusak saudara. Ya, kalau dibiarkan rusak, saudara dirusak. Banyak orang yang sebetulnya punya nilai yang bagus sekali, tetapi ada satu sisi dalam hidupnya yang dia tidak pernah mau dibereskan. Dan itu yang akan menghancurkan hidupnya. Sama seperti Simpson, dia punya pengurapan yang hebat sekali sejak dalam perut kandungan, ya perut ibunya, saudaraku. Ya, dia punya kekuatan yang hebat, tapi dia tidak pernah mendisiplinkan misalnya keinginan seksnya. Dan akhirnya berantakan hidupnya, saudara. Banyak raja-raja juga saudara lihat ya, yang ketika dibimbing oleh nabi, oleh imam, dia jadi raja yang bijak. Tapi ketika imam atau nabi itu meninggal, dia meninggalkan Tuhan dan membawa seluruh bangsa Israel pada kejatuhan. Itulah pentingnya bapak rohani, kakak rohani, pembimbing. Itulah pentingnya pemuridan, saudaraku. Karena ada orang yang memperhatikan, yang peduli, yang berdoa, menjagai saudara. Hanya Rasul Paulus berkata, aku menambahkan kepadamu dari imanmu kebajikan. Ya, lihat, menambahkan sesuatu. Rasul Paulus sering berkata demikian. Ya, aku datang untuk menambahkan sesuatu kepadamu. Itulah tugas seorang pembimbing, seorang bapak rohani, seorang pemurid. Ya, kita bukan hanya, sekali lagi tadi, pemuridan itu bukan hanya mengajar, tetapi membangun hidup orang, membangun karakter seseorang. Dan salah satunya adalah ujian. Ya, ujian itu penting, saudaraku, dan mendampingi ketika orang juga melewati ujian itu. Ya, ujian yang terberat itu apa? Ketika diberkati, saya katakan. Ya, ketika saudara susah, ketika masa sulit, orang biasanya bisa. Tetapi ketika diberkati, mulai sukses. Banyak raja-raja Israel ketika dia mulai sukses, dia menjadi sombong, saudaraku. Dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Saul misalnya ya, ketika muda dia rendah hati, saudaraku. Tetapi ketika dia mendapatkan otoritas, dia abuse of power. Dia pakai otoritas itu untuk membunuh Daud, membunuh hamba-hamba Tuhan, saudaraku. Ya, ketika dia bersalah, dia tidak mau mengaku salah, malah saudara mencari dalih, dan akhirnya dia dibuang. Sayang sekali padahal kan, ya tragis hidupnya, karena dia tidak pernah belajar untuk menjadi murid yang benar gitu. Jadilah jemaat yang mau dimuridkan. Jadilah jemaat yang mau merendahkan diri untuk didisiplin, diajar. Sekali lagi, tidak ada seorang pun gembala yang berniat jahat di dalam mendisiplin atau menegur. Itu semua karena kasih, supaya Anda sempurna, utuh, dan tak kekurangan sesuatu apapun. Ya, sehingga kita ini bisa finishing well, saudaraku.
bisa mengakhiri jadi berkat bagi banyak orang. Kayak lagi Abraham, saudaraku ya, ketika dia diuji. Apa yang diuji? Diuji yang bagian yang paling dia sayangi, anaknya sendiri, saudaraku. Tetapi kita lihat Abraham lolos dari situ. Ketika Abraham diminta Ishak, wow, itu bukan sesuatu yang mudah, saudaraku ya. Ishak itu hasil air mata dan menanti puluhan tahun, saudaraku. Tetapi ketika Tuhan bilang, Abraham serahkan anakmu, korbankan itu, Abraham gak banyak babi bu, saudaraku, langsung dia berangkat, dia bawa Ishak. Dan Tuhan menghargai itu dengan luar biasa. Yang dikatakan Abraham jadi bapak segala bangsa, bapak orang beriman, saudaraku. Saya lihat bahwa ujian itu selalu membawa promosi kalau saudara bisa melewatinya dengan benar. Ya, setiap orang melewati ujian dengan berbeda-beda, saudaraku. Ada yang kuat matematik, ada yang kuat ya ilmu sosial, saudaraku ya. Ya, ada beda-beda, saudaraku. Saya mengalami ujian. Ujian terbesar saya yaitu ketika istri saya dipanggil Tuhan. Ya, saya rasa itulah ujian terbesar. Dan saya menghadapi dengan bilang, Tuhan, beri aku kekuatan untuk lewat. Dan saya percaya, saudaraku, melalui ujian ini ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Saya juga mau finishing well, saudaraku ya. Saya mau mengakhiri ya sampai garis akhir itu mengerjakan sesuatu yang punya dampak yang besar. Saya nggak tahu rencana Tuhan, tetapi saya katakan saya bersyukur. Terima kasih untuk ujian yang terbesar, terberat sepanjang hidup saya ini, saudaraku. Ya, saya tahu di balik semua ini ada rencana Tuhan yang dahsyat, yang hebat. Ya, untuk pekerjaannya dan tujuannya. Ini luar biasa, saudaraku. Ya, bisa dikatakan saya udah nggak pengen apa-apa lagi, saudaraku. Saya satu hal, saya ingin Tuhan, apa yang kau mau itu yang saya kerjakan. Untuk sampai titik itu nggak gampang, saudaraku, percayalah. Tetapi firman Tuhan, penghiburan dari Roh Kudus, penghiburan dari rekan-rekan, dan panggilan Tuhan yang kuat itu yang membuat saya tetap bersemangat, bergairah untuk menjalani hari demi hari saya. Tapi sekali lagi tidak ada tujuan ujian itu untuk menghancurkan kita. Tuhan tidak pernah berniat seperti itu. Tuhan mau lewat ujian ini saudara bisa meraih yang terbaik di dalam hidup saudara dan saya. Jadi mari. Ya, kalau engkau sedang dalam ujian, Tuhan katakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Karena sebentar lagi saudara naik pangkat, naik tingkat. Saya nggak tahu juga ke level apa Tuhan akan bawa pelayanan saya dan hidup saya, saudaraku. Tapi saya tahu ke depan ada sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan. Dan saya mau ya masuk di dalam panggilan Tuhan itu sepenuhnya sampai saya bisa berjumpa lagi dengan kekasih saya, saudaraku, di surga. Tuhan memberkati saudara. Tetap setia, tetap cinta Tuhan, tetap melayani Dia. Jadilah murid yang sejati. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu telah mengakhiri pembahasan firman Allah. Biarlah Roh Kudus yang melanjutkannya. Jadikan kami murid sejati yang selalu siap diuji, yang semakin sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun, Tuhan. Kami bersyukur kalau sebentar juga kami akan masuki perjamuan kudus. Siapkan hati dan pikiran kami karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memasuki perjamuan kudus. Mari saudara kita mempersiapkan diri kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami akan memasuki perjamuan kudus. Biarlah Tuhan menguduskan kami, melayakkan kami untuk ambil bagian di dalamnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara, angkat roti sedikit di atas kepala saudara, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan sedikit di atas kepala saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan
akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama mengalirnya roti dan anggur di dalam tubuh saudara, terimalah kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Terimalah penyucian oleh darah Yesus, pengampunan dosa. Terimalah damai sejahtera, terimalah kesembuhan ilahi di dalam tubuh, pikiran, dan perasaanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima semuanya itu saudara. Amin. Shalom, Jemaat GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara sekalian? Berharap kabar baik semuanya dan dalam keadaan sehat. Tidak terasa kita telah genap 1 tahun kita bertemu di ibadah online. Kita imani penyertaan Tuhan akan semakin nyata serta gairah dan semangat yang baru dari Tuhan akan menyertai kita di panjang tahun 2021 ini. Berjumpa kembali dengan saya, Veronica, akan menyampaikan kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Berikut pengumuman selengkapnya. Ibadah online tetap ada setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi. Ibadah offline Minggu 24 Maret 2021, cabang Taman Mimosa pukul 9 pagi, Pasir Koja nomor 39 pukul 10 pagi, dan cabang Bandung Selatan jam 5 sore, cabang SCC pukul 4 sore. Dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan adaptasi kebiasaan baru. Bagi saudara yang mau mengikuti ibadah offline, wajib reservasi terlebih dahulu, minimal 1 hari sebelum pelaksanaan ibadah. Ibadah Abi, hai adik-adik sekolah minggu, hari ini jangan lupa ya untuk ibadah sekolah minggu online seperti biasa di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Judul cerita firman Tuhan hari ini, Minggu 28 Maret 2021 adalah Berdiri di Hadapan Allah. Untuk aktivitas online yang sudah dibuat bisa dikirimkan fotonya ke guru Abi masing-masing maksimal jam 5 sore ini ya. Terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah luar biasa antusias berpartisipasi ikut lomba Pasca online. Nantikan pengumuman pemenang lomba di YouTube Abi tanggal 4 April 2021. Tetap semangat ya adik-adik, terus berdoa sampai pandemi ini cepat berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Doa malam mengundang jemaat untuk bersekutu di dalam doa malam melalui Zoom yang diadakan setiap hari pukul 8 malam. Link dan password dapat menghubungi Bapak Erisanto. Ibadah RBI, halo sobat-sobat muda, apa kabar? Meskipun ibadah kita masih online, kita harus tetap antusias mengikuti ibadah Link Youth. Ibadah Youth akan tetap diadakan secara online pada hari Sabtu pukul 5 sore setiap bulannya. Minggu 1 dan 3, ibadah online akan ditayangkan dalam video di channel Link YouTube GBI Pasir Koja. Dan pada minggu kedua, keempat, dan kelima, ibadah online akan diadakan melalui media online Zoom. Link ibadah dalam YouTube maupun Zoom akan dibagikan pada H-1. Untuk update seputar ibadah bisa menghubungi Kevin LD1 atau melalui DM Instagram link_YouTube GBI Pasko. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Persembahan dan persepuluhan tetap dapat diberikan melalui transfer bagi jemaat yang mengikuti ibadah offline. Tersedia kotak persembahan di lantai 1. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun minggu ini.
Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasko. Bagi saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di YouTube GBI Pasko 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Saya Veronica, mewakili kru 39 News yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar, Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang baru kita dengar boleh menjadi berkat dan rema dan kekuatan untuk kehidupan kita. Serta kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi saudara yang memiliki beban doa atau rindu untuk didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita sama-sama untuk masuk dalam doa syafaat. Kami berdoa untuk negara kami, Indonesia Tuhan, dan juga kota-kota, pulau-pulau yang ada di bangsa kami. Kami berdoa untuk kepala negara, kami berdoa untuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, MPR, DPR, menteri-menteri, semua jajarannya, dari yang tertinggi sampai yang terendah, untuk aparat keamanan, untuk TNI Polri, untuk penegak hukum, semuanya kami berdoa supaya Tuhan memakai mereka menjadi alat kemuliaan-Nya untuk membangun bangsa ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk vaksin yang sudah tersedia. Kami berdoa biarlah proses vaksinasi boleh berjalan sampai tuntas dan mempercepat untuk pemulihan perekonomian bangsa kami, dan boleh sampai kepada orang-orang yang tepat untuk semua rakyat Indonesia boleh divaksinasi dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia, untuk hamba-hamba Tuhan. Tuhan pakai untuk setiap gereja Tuhan, supaya menjadi jawaban di saat-saat seperti ini. Hamba-hamba Tuhan dikuatkan, diteguhkan, mereka tetap melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami GBI Pasir Koja, juga untuk semua jemaat Tuhan, baik pusat cabang-cabang, mereka yang mengalami masalah, mereka yang mengalami sakit penyakit, mengalami kesulitan secara finansial, secara perekonomian, pekerjaan. Mereka mengalami kesulitan-kesulitan, banyak pergumulan, persoalan, masalah. Kiranya Tuhan boleh campur tangan. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, sehingga umat Tuhan boleh mengalami terobosan, serta menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami tidak lupa untuk mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk jawaban-jawaban doa, untuk mujizat-mujizat yang Tuhan terus kerjakan bagi semua jemaat Tuhan di GBI Pasir Koja di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah terus mujizat-mujizat Tuhan itu boleh dinyatakan di dalam kehidupan kami, karena Tuhan sudah mengerjakannya dengan sempurna atas seluruh kehidupan jemaat Tuhan di GBI Pasir Koja ini. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur untuk sepanjang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum kita mengakhiri, mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia yang melimpah-limpah kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya, memberi damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, masukilah minggu ini
dengan kasih Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus membawa engkau di jalan kemenangannya mulai pada hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin.